Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Latas dari kelas 12 IPA 6 akan menjelaskan tentang perintah saling menasehati sesama umat Islam. Nah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan biasa disebut nasihat, wasiat, tausiyah, mauziyah, dan tazkirah atau peringatan. Istilah umumnya adalah ceramah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah bilisan atau secara lisan karena hanya berupa ceramah. Sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan. Nah, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, tetapi melainkan bagi seluruh umat Islam. Di sini ada penjelasan ayat Quran surat 13-14. Ayat ini berisi tentang nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang amat berat dan lebih kompleks. Namun luar biasanya, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan halus. Al-Quran mengarahkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa berterima kasih kepada orang tua sebagai dua orang yang menjadi sarana nikmat itu pada urutan berikut. Al-Quran menggambarkan urutan kewajiban-kewajiban. Jadi yang pertama itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua. Habis itu ada adab atau metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang harus disembunyikan. Semua kebenaran harus disampaikan walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi masyarakat. Memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu orang yang akan kita beri nasihat. Nah, yang pertama ini harus disampaikan secara santun dan lemah lembut. Dalam memberikan nasihat, janganlah kita berlaku kasar, egois, atau so tau. Yang kedua, ada memperhatikan tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang dapat dipahami dan sesuai dengan tingkat intelektual objek dakwah. Yang keempat, memperhatikan budaya. Yang kelima, ada memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Yang keenam, ada memperhatikan objek dakwah. Adab kita dalam menasihati orang tua tidak bisa disamakan dengan menasihati teman sebaya atau orang yang lebih muda. Yang ketujuh, ada yakin atau optimis. Seorang dai harus yakin bahwa yang disampaikan adalah nasihat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, ada menjalin kerjasama. Yang ke-9, ada konsekuen dengan perkataan atau keteladanan. Apa yang kita katakan seharusnya sama dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, ada hikmah dan manfaat dari dakwah. Yang pertama, nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi. Yang kedua, ada mengingatkan diri untuk konsekuen. Yang ketiga, ada selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor. Yang keempat, ada terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua masyarakat. 5. Ada terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Yang keenam, terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Sekian penjelasan tentang saling menasihati dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.